Kisah lengkap. Kalong Wewe Gombel. Nasib pilu seorang perawan atau tragis. Kamu bertanya tentang kelong kolong Wewe. Berkaitan dengan perawan tua atau nasib wanita yang tidak berbahagia. Ini kisah asal-usulnya yang utuh, tanpa disingkat. Bagian awal, kehidupan dan kesedihan mendalam. Dahulu kala di sebuah daerah, hidup seorang wanita yang aslinya tidak jahat. Namun hidupnya penuh penolakan, kesepian, dan penderitaan batin. Ada yang menceritakan, ia tumbuh wanita yang setia, berharap kasih sayang, namun tidak dikaruniai anak. Suami yang diharapkan menjadi sandaran hati justru menjauh, berselingkuh, bahkan malu, dan membencinya karena dianggap kurang sempurna, tidak bisa meneruskan keturunan. Ia dikucilkan, dihina, dianggap aib, ditelantarkan sendirian. Hatinya hancur berkeping-keping, merasa tidak berharga. Hidup seperti perawan terbuang atau wanita yang setia, namun dihianati hingga menjadi gila kesepian. Ia mencoba bertahan, namun tidak ada yang mendengar tangisnya. Tetangga menjauh, keluarga tidak peduli, suami berpaling sepenuhnya pada wanita lain. Hatinya tertutup luka yang tidak sembuh. Titik paling gelap, akhir hidup yang tragis. Karena sakit hati yang tak tertanggungkan, dihianati, kehilangan tempat bernaung dan harapan, ia lari ke tempat sunyi, curam, dan angker, di bukit atau tempat sepi yang kelam. Dalam kesedihan yang meluap, hilang akal karena penderitaan yang panjang, ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang tidak wajar. Ia meninggal dengan hati penuh kepahitan, rindu kasih sayang, rindu anak yang tak pernah dipeluk, dan jiwa yang tidak tenang. Seorang wanita yang mati dalam kesepian dan tanpa penghargaan. Menjadi kalong Wewe awal legenda yang menyeramkan. Karena kematian yang penuh gejolak dan belum menemukan kedamaian, arwahnya tidak pulang. Ia bangkit menjadi sosok yang dikenal orang. Nama, Kalong Wewe atau Wewe Gombel. Wujud, ada yang menggambarkan. Sebagai sosok wanita tua yang sangat besar, keriput, rambut panjang kusut, payudara menjuntai sangat panjang ke bawah. Ada yang menceritakan menyerupai kelelawar raksasa yang bisa terbang tinggi, bergerak hening di antara pepohonan dan kabut sore atau malam. Waktu muncul, terutama saat matahari turun, menjelang maghrib, atau malam sunyi, waktu yang sering menjadi peringatan bagi anak-anak agar tidak keluyuran. Perilaku sebenarnya, bukan hanya jahat, ada luka rindu, yang sering dilupakan. Ia menculik anak-anak bukan semata-mata karena kejahatan, melainkan ia merindukan kehadiran anak, kasih sayang yang tak pernah ia miliki seumur hidupnya yang sepi, atau seperti perawan tua yang tidak dipedulikan. Seringkali ia mengambil anak-anak yang kurang diperhatikan, diabaikan, atau kurang disayang orang tuanya. Ia akan merawat mereka, menahan mereka, sampai orang tua sadar, menyesal, dan menyadari betapa berharganya anak itu, barulah biasanya dikembalikan. Di versi lain, Kalong Wewe juga menjadi peringatan agar manusia tidak meremehkan, menyakiti, atau membuang wanita atau orang yang kesepian atau terbuang hidupnya. Ada juga versi pesugihan atau sisi lain. Bisa juga berhubungan dengan jalan batin atau kekuatan, namun akar ceritanya tetap pada seorang wanita yang hidup dan mati dalam penderitaan luar biasa. Penutup. Pesan sampai sekarang. Kisah ini terus turun-temurun. Mengapa orang tua selalu berkata, "Pulanglah sebelum maghrib, jangan di luar rumah." Selain bahaya alam atau hewan, juga bayangan makhluk ini yang menjaga pelajaran. Rumah harus aman, kasih sayang harus ada, jangan sampai anak terlantar. Di balik sosok yang menyeramkan, tersembunyi kisah pilu. Seorang jiwa wanita yang sepanjang hidupnya merasa tidak diinginkan, kesepian, dan berakhir tragis, seperti perawan yang tidak menemukan tempat pulang, bahkan saat meninggal pun tidak tenang.